Hello YouTubers netizen semua. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi bagaimana kita membuat sebuah video pembelajaran menggunakan Easy Sketch Pro atau biasa disingkat S Pro. Lihat video ini selengkapnya. Baik, untuk langkah pertama, sebelum kita menggunakan Easy Sketch Pro, pastikan Anda sudah mendownloadnya dan menginstal di komputer Anda. Jika belum terinstall, maka silakan cari Easy Sketch Pro di browser Anda ya. Macam-macam ini, ada beberapa situs yang menawarkan dengan harga murah, ada juga yang gratis. Cuma website resminya di sini saya sebutkan easysketchpro.com. Anda bisa pilih. Baik, saya anggap Anda semua sobat netizen, sobat YouTuber yang melihat video ini sudah punya, dan jika belum punya silahkan ketik di kolom komentar biar bisa saya bantu untuk mencari aplikasi ini dengan mudah. Langsung saja ke tahap yang pertama. Silahkan jalankan Easy Sketch. Nah, disingkat ES, S gitu. S ini ya, logonya adalah pensil yang ada lingkarannya. Sorry ya netizen semua, ini saya kedinginan jadi pakai selimut agak tebal ya. Tadi sore ada sedikit keluar, tadi mungkin agak masuk angin kah bagaimana. Oke, ini kita sudah posisinya membuka aplikasi dan nampak di sini bisa diperkecil ya, ini bisa diperkecil, bisa diperbesar. Ada beberapa menu yang mungkin bisa saya jelaskan. Yang pertama, open project. Kalau kita sudah menyimpan project tersebut kemudian ingin membukanya lagi, kemudian save project untuk menyimpan project kita, save as ini untuk menyimpan file project kita sebagai format. Nah, nanti ada pilihan format apa di sini. Kemudian new slide, menambah slide yang ada di bar sebelah kiri. Image, menambahkan gambar ke dalam sketch ya, bukan sketch, ke slide ya. Menambahkan gambar ke slide. Kemudian teks, menambahkan tulisan ke teks ke slide. Kemudian menambahkan video, untuk menambahkan video ke slide. Music, menambahkan music ke slide. Kemudian voice over ini memasukkan rekaman suara kita. Kemudian background, mengubah background. Hands, mengubah tampilan tangan. Timeline ini mengatur tampilan mana yang dulu dan tampilan mana yang belakangan. Preview ini adalah untuk melihat hasil. Kemudian export ini untuk mengekspor slide-slide kita menjadi sebuah video. Kemudian interaktif ini membuat video yang interaktif. Dan setting ini adalah setelan berapa. Jadi sebelum kita membuat video atau melalui Easy Sketch ini, kita sesuaikan dulu video yang akan kita buat ini resolusinya berapa. Untuk mengatur hal tersebut ada di setting. Jadi lebar kanvas ya, dituliskan sebagai lebar kanvas.
Kalau biasanya di YouTube itu untuk yang 720 HD itu biasanya pakai 1280 dengan kali 720. Kemudian background colornya pilih warna apa, misalnya saya pilih warna kuning. Oke. Kemudian jangan lupa save. Maka tampilan layar kita atau tampilan slide ini akan menjadi background warna kuning semua, dan ukurannya menjadi 128 kali 720 pixel ya. Berikutnya biasa yang umum ditambahkan adalah teks. Kita bisa menambahkan teks, warna juga bisa kita ubah-ubah. Kita bisa pilih nih, misalnya saya pilih huruf monotipe kursiva, besarnya 72, contoh teks, warnanya kuning, ini cocoknya dengan warna warna biru misalnya. Berikut ukurannya 72, bold, italic, tengah. Oke. Nah, maka hasil tulisannya seperti ini. Untuk memindahkan atau membesar kecilkan semua komponen, kita harus double klik dulu. Kalau sudah ada tanda seperti ini, bisa kita pindahkan. Bisa dikasih lebar, miring, dan lain-lain. Sebagai contoh saja ya. Berikutnya adalah yang bisa kita masukkan adalah gambar. Gambar di sini di library juga sudah tersedia. Apabila ingin dari luar selain dari library yang ada di aplikasi, bisa load image from PC. Tapi saya contohkan untuk ini saja dari library. Saya akan memasukkan gambar ini. Double klik, kemudian pindah, bisa juga dimiringkan atau dibesarkan. Nah, tampilan keseluruhannya bisa dilihat di bar sebelah kiri. Kemudian saya ingin menambahkan musik. Bila ya ingin tambahkan lah, supaya musiknya nanti kalau habis muter ulang, maka saya klik loop music ya, pakai ini saja. Saya angkat add, kemudian dengan proses ya, dengan proses artinya kita menunggu beberapa waktu untuk proses. Kemudian yang bisa kita ubah lagi ada voice over, ini rekaman ya, bisa dicoba. Nah, ini kita ngomong-ngomong sendiri nanti. Berikutnya yang bisa kita masukkan adalah background. Kita bisa memasukkan background latarnya. Di sini ada pilihannya, ada yang 720 kali 480, ini backgroundnya ya. Maka saya contohkan saja, saya pilih ini background yang ini, maka dan warna dasarnya akan tertutupi oleh background gambar ini. Kalau kita mau singkirkan gambar background ini, tinggal klik remove background, nanti kembali ke warna dasarnya. Kita pilih tadi warna kuning. Kemudian kita pilih juga hands itu tangan ya. Draw hand, bisa draw hand, bisa drag hand. Nah, kalau drag hand ini memindahkan, misalnya contohnya tidak menulis tapi memindahkan contoh teks dan gambar dan lain-lain. Tapi di sini saya pilih draw hand supaya nampak menulis begitu. Ada macam-macam ya pilihannya, mau tangan yang model apa ya. Saya pakai yang ini saja.
Dan kemudian kita bisa edit juga di timeline ya. Sini misalnya ada timeline, timeline ini hanya berlaku untuk satu slide saja ya. Masing-masing slide punya timeline sendiri. Misalnya saya contoh teks ini kalau kita mau atur waktu tampilannya bisa klik properties. Nah, di sini ada timing before, timing draw. Nah, ini waktu menggambarnya bisa saya lamakan, bisa kalau lama tulisannya ini ditulis pelan-pelan begitu. Kalau kita menghendaki tulisan lengkap dalam waktu sekejap, maka ini harus diperkecil 3 second, nah 3 detik. After timingnya akan diperpanjang. Bisa diatur-atur supaya seimbang. Kemudian jangan lupa save. Oke, sudah. Kemudian ketika saya ingin preview, tahu tampilannya nanti bagaimana, tinggal klik saja preview. Nah, seperti itu hasilnya, seperti itu. Jadi ada tangan yang menulis, kemudian ini bisa dimanipulasi ya. Manipulasi artinya bisa divariasikan entah gambar atau apa. Anda juga bisa memasukkan video di sini, kemudian lain-lain. Ya, tergantung kreasi. Semakin telaten Anda, maka video yang dihasilkan mungkin akan semakin bagus. Oke, untuk kesempatan kali ini sampai di sini saja. Untuk hal-hal lain bisa dituliskan di kolom komentar. Semoga bermanfaat untuk Anda. Yang belum subscribe, silahkan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.